Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 pengelolaan limbah non B3 kelas A dengan judul Analisis Pengelolaan Sampah dan Perencanaan TPAS berbasis TPS 3R di Kementerian Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Dani Permana Putra NIM 114220143. Saya Genesa NIM 114220050. Saya Kurtul Ayu NIM 114220068. Saya Zakia Putrobani, NIM 114220070. Saya Muhammad Naufal Arsaputra, NIM 114220078. Saya Nanda Fagi Wijayatang, NIM 114220082. Saya Syakila Rasati, NIM 114220102. Saya Tua Bertnasya Putra, NIM 114220117. Dan saya Meliana Raini, NIM 114220119. Untuk daftar isinya itu ada pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Next. Selanjutnya untuk latar belakang dari pembuatan TPAS ini yaitu pengolahan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan, terutama di wilayah padat penduduk seperti Kementerian Umbul Harjo yang berada di kota Yogyakarta. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat, sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Konsep tempat pengolahan sampah TPS 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, merupakan pendekatan inovatif yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, optimalisasi TPS 3R ini memerlukan perencanaan yang matang, baik dari aspek teknis, manajerial, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah yang ada saat ini serta menyusun perencanaan tempat pemrosesan akhir sampah yang berbasis TPS 3R yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal di Kementerian Umbul Harjo ini. Hal ini dilakukan untuk menuju pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya itu rumusan masalah. Permasalahan yang ada pada perencanaan ini adalah permasalahan sampah yang berada di Kementerian Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, di mana pada awalnya sampah dikelola dan dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA Piungan. Namun, TPA Piungan sudah mengalami beban yang berlebihan sehingga dibutuhkan alternatif pengelolaan sampah untuk mengurangi beban tersebut. Oleh karena itu, direncanakan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST di Kementerian Umbul Harjo. Selain itu, perlu juga ditentukan teknologi alternatif yang akan digunakan untuk pengolahan sampah di daerah tersebut. Selanjutnya, tujuan dari rancangan ini adalah untuk merancang tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Kementerian Umbul Harjo. Adalah untuk mengetahui laju timbunan sampah yang ada dan merencanakan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST dengan memperhatikan rencana anggaran yang digunakan. Selanjutnya, manfaat yang ada yaitu mengetahui laju timbunan sampah yang ada di Kementerian Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, dan memberikan rancangan tempat pembuangan sampah terpadu yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Sampah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disukai, atau sesuatu yang dibuang yang asalnya dari aktivitas manusia serta tidak terjadi oleh sendirinya. Sampah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari proses industri dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diperbarui oleh alam. Dikarenakan memerlukan waktu yang relatif lama, sampah anorganik semakin lama akan semakin menumpuk dan dapat mengganggu keberlangsungan makhluk hidup. Pengertian sampah menurut World Health Organization atau WHO adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya,
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dengan volume dan konsentrasi tertentu sehingga diperlukan pengolahan secara khusus. Selanjutnya, terdapat aspek pengolahan sampah. Berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Indonesia sesuai dengan SNI, terdapat 5 aspek. Yang pertama itu ada aspek kelembagaan atau organisasi. Aspek kelembagaan di TPS 3R Nitikan Yogyakarta melibatkan berbagai pihak dan pendekatan dalam pengolahan sampahnya. Selanjutnya, operasional TPS ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan pengolahan sumber daya. Saat ini TPS 3R Nitikan memperkerjakan sekitar 165 orang dalam 2 shift operasional. Selanjutnya, terdapat aspek pembiayaan. Sebagaimana kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem pengolahan sampah di kota secara ideal dihitung berdasarkan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya manajemen. Aspek yang selanjutnya itu ada aspek pengaturan atau aspek hukum. Regulasi mengenai penanganan perizinan usaha pengolahan sampah dan kompensasi lingkungan dijelaskan di Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014. Salah satu kerjasama yang dilakukan TPS Nitikan dengan pihak pemerintah adalah dibangunnya hanggar di sebelah selatan TPS Nitikan oleh kelompok substansi penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yaitu Marta Heksa Sevama. Selanjutnya, terdapat aspek peran serta masyarakat. TPS Nitikan mendapatkan dukungan dari masyarakat di wilayah Kecamatan Umbul Harjo berupa pemilihan sampah secara individual sebelum disalurkan ke TPS Nitikan. Jadi pemilihan sampah ini dibagi menjadi 3 jenis, di antaranya sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Adanya pemilihan sampah ini sangat memudahkan proses pengolahan sampah yang ada di Kecamatan Umbul Harjo. Selanjutnya, untuk aspek terakhir itu ada aspek teknik operasional. Berdasarkan SNI 192454-2002, tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan meliputi beberapa dasar perencanaan. Pertama, daerah pelayanan. Kedua, tingkat pelayanan. Ketiga, teknik operasional, mulai dari pengadaan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah, serta pembuangan akhir sampah. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai jenis sampah dan karakteristik sampah. Sampah dibagi menjadi 3 bagian, yakni organik, anorganik, dan sampah 3B. Sampah organik merupakan barang yang sudah dianggap tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik sebelumnya, tetapi dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sampah ini dengan mudah diuraikan oleh proses alami. Lalu, sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses pengolahan teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah ini tidak mudah membusuk seperti halnya sampah organik. Contohnya ada kertas, plastik, karet, abu, gelas, dan bahan bangunan bekas. Lalu sampah B3 merupakan sampah yang terjadi dari zat kimia organik dan anorganik serta logam berat yang umumnya berasal dari bangunan industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan anorganik. Selanjutnya, karakteristik sampah adalah sifat-sifat sampah yang dimiliki sesuai dengan bentuk dan sifatnya. Karakteristik sampah terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Karakteristik sampah ditinjau dari beberapa aspek, yaitu karakteristik fisik, karakteristik kimia, dan karakteristik biologis. Karakteristik fisik ini penting dalam hal pemilihan dan pengoperasian peralatan dan fasilitas pengolahan. Parameter karakteristik fisik di antara lain berat jenis, kelembapan, konduktivitas hidrolik, dan kapasitas lahan.
Selanjutnya membahas mengenai bab 3 di bagian metode penelitian. Yang pertama itu ada diagram alur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan step-step di mana antaranya yang pertama itu identifikasi masalah, dilanjutkan dengan studi literatur dan pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri, kita mengumpulkan data primer dan data sekunder. Di data primer yang kita perlukan diantaranya karakteristik sampah, survei lokasi TPST, dan wawancara masyarakat. Sedangkan data sekunder yang kita gunakan adalah jumlah penduduk dan data simpanan sampah yang kemudian kita analisis data dan melakukan evaluasi untuk melakukan perencanaan TPAS atau tempat pemrosesan akhir sampah. Untuk lokasi perencanaan dari pembangunan TPS ini harus mempertimbangkan daerah yang layak dan dapat melindungi fungsi fasilitas sekitar, seperti lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk dan industri untuk mengurangi potensi dampak negatif. Namun, jika terpaksa berada di dekat permukiman atau industri, pengoperasian TPST harus diawasi dengan ketat untuk menjaga kesehatan lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS, luas Kapanewon Umbul Harjo tercatat sebesar 8,13 km kuadrat atau setara dengan 813 hektar. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, luas lahan minimum untuk TPA adalah 0,317 hektar. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah timbulan sampah yang dihasilkan suatu wilayah, diperlukan analisis jumlah penduduk di wilayah tersebut. Untuk jumlah penduduk di Kecamatan Umbul Harjo, dari tahun 2019 hingga 2024, bisa dilihat untuk 2019 terdapat 69.887 jiwa, 2020 terdapat 70.538 jiwa, 2021 terdapat 71.012 jiwa, 2022 terdapat 70.937 jiwa, dan 2023 terdapat 71.558 jiwa. Nah, untuk sumber sampahnya sendiri kecamatan di kota Yogyakarta bisa dilihat untuk komposisinya itu paling besar 55,17% dari rumah tangga. Selanjutnya terdapat dari perniagaan sebesar 22,12%, perkantoran sebesar 11,55%, dan pasar sebesar 9,60%, serta fasilitas publik. Selanjutnya di Kementerian Umbul Harjo ini terdapat TPS 3R yang proses pengelolaannya itu terdapat langkah-langkah berupa penerimaan sampah, pemilahan sampah, pencacahan sampah, pengeringan atau biodrying, dan pemuatan yang selanjutnya akan diolah untuk TPA. Nah, untuk penerimaan sampah setelah masuk akan diolah, bentar. Saya. Setelah sampahnya masuk, kemudian akan dipilah menjadi 3 kategori, yaitu sampah organik, B3, dan non-organik. Ketiga sampah ini akan menjalani proses yang berbeda, di mana sampah organik akan diteruskan untuk dicacah, sampah B3 akan diberikan kepada pihak ketiga, dan sampah non-organik akan ditempatkan di daur ulang atau diangkut ke TPA. Nah, pada area pemilahan sampah ini menggunakan belt conveyor, di mana pemilahan ini dilakukan secara manual oleh karyawan yang berada di setiap sisi. Kemudian setelah dipilah, sampah akan dicacah untuk dipotong menjadi bagian lebih kecil agar mencapai ukuran yang seragam. Nah, setelah dicacah, kemudian sampah akan disimpan dan dibawa ke tahap pengeringan atau biodrying. Pada proses pengeringan ini, sampah akan dijemur menggunakan sistem membran dan melalui proses penguapan dengan memanfaatkan panas biologis. Setelah itu, metode biodrying ini bertujuan untuk memproduksi refuse derived fuel atau RDF untuk pihak yang menggunakan produk dari TPS 3R Kapanewon Umbul Harjo ini. Proses dari teknik ini akan mengakibatkan kehilangan sekitar 25% dari limbah yang diolah. Di TPS Umbul Harjo ini menyiapkan 2 jenis mesin, yaitu modul mesin RDF dan 3 mesin gibrek.
mesin RDF menghasilkan produk RDF sebagai bahan bakar alternatif, sedangkan mesin gibrik untuk memilah sampah organik dari sampah anorganik dan hasilnya bisa langsung digunakan sebagai pupuk. Selanjutnya itu ada perhitungan. Perkiraan kebutuhan luas landfill untuk pemrosesan akhir sampah dari suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah Kecamatan Umbul Harjo sebanyak 72.302 jiwa penduduk bila diketahui jumlah proyeksi timbulan sampah di Kecamatan Umbul Harjo itu pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 69.887 dengan laju timbulan orang per hari itu 2,62. Total sampah yang dihasilkan adalah 183.103,9 meter kubik. Pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk sebanyak 70.538 dihasilkan 184.809,6 dan pada tahun 2021 sebanyak 71.012 jiwa menghasilkan sebanyak 186.051.000. Pada tahun 2022 sebanyak 70.937 jiwa menghasilkan sebanyak 185.854,9 ribu. 2023 jumlah penduduk 71.558 menghasilkan 187.482 ribu. Pada tahun 2024 72.302 menghasilkan 189.431,2 ribu. Next. Hasil dan pembahasan ini perhitungan area kontrol levit yang dibutuhkan yaitu pada pertama kita melakukan perhitungan laju penimbunan sampah yaitu diketahui laju penimbunan sampah pada daerah Umbul Harjo itu 2,62 liter per hari kapita atau dijadiin kilo jadi 0,375 kilo per hari. Ini disesuaikan dengan SNI dan kondisi penduduk pada daerah Umbul Harjo. Selanjutnya ada kepadatan atau densitas sampah di landfill itu sebanyak 200 kg per meter kubik atau kita konversikan ke ton menjadi 0,6 ton per meter kubik. Lalu ada kepadatan sampah di sumber sebanyak 115 kg per meter kubik atau kita konversikan ke ton menjadi 0,115 ton per meter kubik. Selanjutnya bangunan area kontrol levit yang akan kita buat menggunakan lift setinggi 3 meter dengan metode yang digunakan tuh area kontrol levit dengan lift 1 lift dengan 3 lift dengan kebutuhan tanah uruka itu sebanyak 3%. Metode yang digunakan kontrol levit area yang dimana ditimbun setelah penuh berbeda dengan sanitary landfill. Dengan rencana waktu operasi pada TPA ini yang kami buat rencana waktu operasinya sepanjang 15 tahun. Lanjut. Maka dihasilkan volume sampah yaitu jumlah penduduk dikali laju timbunan yaitu didapatkan hasil 189.431.024 liter per hari atau kita konversikan ke meter kubik itu sebanyak 189,431 meter kubik per hari yang dimana nanti ini akan diangkut ke TPA selama 15 tahun. Dengan akumulasi sampah yang dibuang di TPA selama 15 tahun itu adalah dengan cara tahun dikali jumlah 1 tahun per hari dikali volume sampah yang itu dihasilkan 103,731,5 meter kubik. Dengan akumulasi densitas sampah di TPA yaitu dengan kita mengalihkan akumulasi sampah yang di TPA yang dibuang selama 15 tahun dibagi dengan 0,6 ton meter kubik atau total timbunan di sumber dan 115 ton meter kubik maka dihasilkan akumulasi densitas sampah di TPA itu sebanyak 19.878,42 meter kubik. Untuk jumlah bahan uruk yang kita pakai itu dicari dengan akumulasi sampah ditambah 3% dikali akumulasi sampah yang dimana didapatkan hasil 20.474 meter kubik. Selanjutnya Mas Nanda. Selanjutnya untuk kapasitas lahan untuk sebelumnya untuk ketinggian 3 meter per sel dengan 3 lift. Ketinggian liftnya
pakai 3 lift, jadi ada 3 kali 3 meter, jadi hasilnya ada 9 meter. Lalu untuk kapasitas lahan liftnya ini menggunakan rumus dari yang udah ada dari eh, tertera berapa 14.869 ditambah 5.521 koefisiennya dikali X itu tingginya dari tinggi lift sebanyak 9 sebesar 9 dan menghasilkan 64.558 meter per hektar. Lalu untuk kebutuhan lahan minimumnya itu lahan uruk dibagi dari kapasitas lahan galian. Nah, mendapatkan hasil 0,317 hektar. Untuk tinggi liftnya di tinggi lift, lebar bawah dan panjang bawah ini menggunakan desain dari 2 dimensi. Selanjutnya, nah dengan ini adalah gambar perancangan dari TPA Area Control Landfill dengan skala 1:200.000 yang dibagi dari 3 lift. Masing-masing liftnya bertinggi sebesar 3 meter. Jadi totalnya ada 3 menjadi 9 meter. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sel. Dengan selnya ini ada penutup harian dan sel yang sampah diparkir ini tetap sel juga. Lalu untuk ada kemiringan 3:1, untuk kemiringannya dia 3:1. Lalu ada lapisan penutup antara yang berupa tanah sebesar 30 cm. Lalu ada penutup akhir juga sama lapisan penutup tanah 30 cm. Lalu ini juga sistem penutup akhir buat yang di tempat sampah dipadatkan ini, eh, sampahnya itu setelah sampah ini kan per hari dari area kontrol filin kan masuk per hari lalu ditekan-tekan untuk dipadatkan menggunakan alat berat. Selanjutnya, pembuatan desain ini dari perencanaan TPS sendiri disarankan menggunakan sistem kontrol landfill dengan metode area. Jadi ini adalah sistem pengolahan sampah untuk meratakan dan memadatkan sampah tersebut. Setelah dipadatkan, sampah tersebut kemudian akan dilapisi dengan tanah sekali seminggu. Tanah uruk yang digunakan yaitu setebal 25 cm. Lalu penggunaan metode area control landfill digunakan karena kondisi kedalaman MAT yang cukup tinggi, yaitu berkisar 1 meter sampai 8,2 meter. Tujuan pelapisan ini adalah mengurangi bau, menekan perkembangbiakan lalat, serta meminimalkan keluarnya gas metana. Lanjut. Lanjut, bab 5 itu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan timbulan sampah yang ada di Kapanewon Umbul Harjo, didapatkan bahwa total timbulan sampah selama 15 tahun yaitu 103.713,5 meter kubik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan pembuatan TPS untuk menampungnya. Sesuai dengan perhitungan, maka desain TPS yang dibangun yaitu menggunakan sistem kontrol landfill yang akan dibangun dengan luas 64.558 meter kubik per hektar, yang dimana kapasitas lahan yang didesain dibuat untuk ketinggian 3 lift dengan setiap lift dengan ketinggian tinggi 3 meter, dengan dasar landfill dilapisi dengan geotekstil non-woven agar air lidi tidak merembes ke tanah. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kita pakai atau buku-buku dan jurnal-jurnal yang kita pakai. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.